Halo teman-teman, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau review jam yang baru aja gue beli sekitar 2-3 minggu yang lalu. Dan ini adalah IWC Aqua Timer. Dan guys, ini adalah divernya IWC, modelnya apik banget. Dan hari ini gue bakal ngomongin soal spesifikasinya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan langsung aja guys, kita masuk ke review. Karena banyak banget yang gue mau bicarain dan jadi nggak mau tunda-tunda. Guys, sebelum gue mulai reviewnya, kalau kalian misalnya suka jam, tolong guys langsung klik subscribe button, diklik, jadinya kalian bisa dapat update kalau misalnya gue upload video yang baru. Oke guys, support channel ini, jadi subscriber ya. Oke guys, langsung aja masuk ke reviewnya IWC Aqua Timer. Oke guys, ini adalah jam divernya IWC, dirilis tahun 2014 guys. Diameternya 42 mm, jadinya nggak terlalu besar. Kalau menurut gue itu size-nya lumayan nice ya, karena itu 42 mm tuh nggak terlalu besar, tapi juga dibilang kecil nggak gitu. Untuk modern size itu ya, size modern itu bagus lah 42 mm. Dan pertama kita ngomongin proporsi ya, jadi 42 mm ininya, dialnya cukup besar. Terus sudah gitu ininya apa namanya, ketebalannya itu 14 mm. Jadinya nggak bilang juga tebal-tebal banget gitu. Dibilang tipis enggak, tapi dibilang ketebal juga enggak. Secara proporsi bagus. Dan begitu yang gua suka dari ini jam adalah jam ini, lihat nih guys, locknya ini bener-bener najem, nusuk ke bawah gitu. Jadinya walaupun dia besarnya 42 mm, tapi sebenarnya guys, karena locknya didesainnya begini nih ya, ini tuh bisa kelihatannya kayak jamnya tuh kelihatannya lebih kecil daripada semestinya gitu. Walaupun 42 mm, tapi gue percaya karena locknya yang kayak begini nih, ini jam kalaupun tangan kalian misalnya nggak terlalu besar gitu, kalian akan bisa pakai jam ini dengan oke gitu. Nah seperti kayak apa nih, gue akan tunjukkan ya nih tuh, kayak kalau di tangan gue, lihat guys, ini gara-gara ininya nurun tajam begitu, dia jadi kayak melok ininya, kayak melok tangan gitu. Jadi bagus sekali gitu guys. Nah terus sudah gitu guys, kita ngomongin sedikit tentang ini. Oh ya, gue juga mau kasih tahu beratnya. Nah guys, gini ya, gue udah timbang ini jam. Ini jam beratnya sekitar 150 gram. Dan mungkin kalian bilang, oh ya terus jadi kenapa gitu. Nah ini gue mau kasih tahu ya, ini jam lumayan berat guys, 150 gram. Itu 150 gram, harus diingat jam ini nggak ada bracelet ya, nggak ada gelang besi. Jadi ini kayak rubber aja, rubber strap dikasih sama IWC. Nah dengan IWC rubber strap aja, ini beratnya 150 gram. Itu setara dengan Rolex Submariner kalau pakai gelang besi. Jadi bisa bayangin, ini nih dialnya, case-nya ini lebih berat daripada Rolex. Terus sudah begitu guys, ini IWC jual ini jam dengan metal bracelet, tapi itu lumayan langka ya. Varian itu lumayan langka ya di pasaran gitu ya. Kebanyakan yang lebih umum adalah ini jam dijual dengan rubber strap. Nah ini yang gue punya gitu, rubber strap, tapi dengan rubber strap aja udah cukup berat, 150 gram. Dan gue denger yang metal braceletnya itu tuh, yang dijual dengan metal bracelet itu berat sekali. Jadi bayangin, ini case aja udah berat nih. Kalau beli dengan metal bracelet, wah lebih berat lagi. Ampunan deh beratnya gitu ya. Tapi solid banget gitu. Dan harga metal braceletnya itu sendiri mahal sekali guys di luaran sana. Nah gue cuma mau bilang ya itu masalah mengenai beratnya ya. Nah terus sekarang kita langsung masuk ke kita ngomongin dial ya guys ya. Nah ini dial sangat bagus sekali guys menurut gua. Ada kalian bisa lihat ya, ini dialnya ini warnanya tuh putih ya sebenarnya ya. Tapi kalau kalian lihat nih, IWC pinter banget desainnya gitu, karena di bagian ininya nih, di bagian ini bezel. Ini kan bezelnya dia. Nah ini yang menarik nih desainnya guys. Biasa ini jam diver, dia bisa nyam 300 meter gitu ya. Tapi yang menarik tuh adalah biasanya jam diver itu bezelnya tuh di luar. Nah ini bezelnya di dalam guys. Jadi ini sebenarnya nih, ini bezel nih, kalian lihat tuh bisa muter. Nah tapi dia bezelnya tuh di dalam dial, bukan di luar gitu loh. Seperti layaknya diver di luar sana gitu. Makanya ini merupakan diver yang sangat unik menurut gua. Dan ini merupakan salah satu teknologi yang dipatenin sama IWC, yaitu inner termnya adalah inner rotating bezel gitu lah. Pokoknya
bezel di dalam dan bisa diputar dari luar gitu. Nah ini mekanismenya ini tuh dipatenin sama IWC guys. Jadi kalian nggak akan lihat diver di luar sana yang seperti ini gitu modelnya. Dan makanya ini unik sekali menurut gua. Secara desain sangat unik dan sangat lucu gitu ya. Nggak kayak, jadi karena bezel di dalam dial, jadi dia tuh walaupun ini jam diver tapi modelnya nggak kelihatan kayak jam diver. Itu yang gue suka guys. Dan gitu nih, kalau misalnya gue putar ke arah yang segini tuh, dia nggak gerak bezel lah. Kalian bisa lihat kan, nggak gerak. Tapi kalau misalnya diputar ke sini, nah dia gerak. Dan ini sangat halus banget ininya nih, mekanismenya gitu. Benar-benar enak banget. Waktu gue putar aja begini ya, itu gue ngerasa enak banget guys ininya. Mekanismenya sangat lembut gitu loh, enak sekali. Nah ini ya guys ya, gue mau kasih tahu dialnya juga sangat bagus karena kalian bisa lihat ya, ini dia kayak dia kayak nusuk ke dalam gitu, kayak gimana ngomongnya ya, kayak dia tuh kayak ada jengkong gitu loh. Jadi kalian bisa lihat tuh, jadi dia kayak agak masuk gitu loh, kayak ada masuk gitu loh dialnya ke dalam gitu. Dan itu sangat menarik guys. Terus IWC juga polish ya ini ya, penanda waktunya ya, polishnya bagus sekali. Dan kalau hari-hari siang gitu ya, waktu ada kena cahaya gitu ya, wah itu bersinar guys gitu. Jadi gue udah punya banyak jam ya, bukannya sombong, gue udah pernah mainin kayak Rolex lah, Tudor lah gitu ya, Rolex gitu, mereka tuh polish penanda waktu dan jarum-jarum detik gitu ya, itu bagus gitu loh. Nah ini IWC ini menurut gua cara mereka polish dan segala itu mirip sekali sama Rolex. Jadi sangat bagus guys, waktu cahaya kena masuk gitu ya, wah bersinar, cakep banget gitu. Nah terus jadi dialnya menurut gua sangat bagus guys ya. Terus udah gitu kita bisa lihat ya, warnanya putih, jadi sangat tradisional. Tapi yang gua senang adalah IWC desainnya pintar banget. Dia kasih warna hijau di sini, di di mana nih, di counter bezelnya sini nih. 15 menit pertama ini dikasih warna hijau gitu. Hijaunya hijau muda banget gitu. Jadinya sangat lembut gitu loh hijaunya. Terus udah gitu ini penanda menit, jarum menitnya juga dia warna hijau gitu. Jadinya nggak bosen gitu kalau dikasih semua putih gitu ya. Jadi kayak bosenin gitu. Tapi ini dia kasih sedikit warna, jadinya cakep banget gitu. Gue suka banget guys gitu. Terus udah gitu kita ngomongin lagi, kita udah ngomongin dialnya menurut gue sangat bagus gitu ya. Terus udah gitu guys, gue gak mau kasih tahu ini langsung kita sekarang bicara soal movement. Nah ini movementnya adalah ETA ya, masih ETA. Jadi ini belum in-house. Nah banyak orang mungkin akan mengkritik gitu ya, dan IWC itu banyak yang kritik, termasuk gue guys. Waktu gue pertama kali masuk ke dalam dunia jam, gue selalu kritik, aduh IWC ini jam mahal tapi kok pakainya ETA gitu. Tapi semakin gue suka sama hobi jam ini ya guys ya, gue sebenarnya itu nggak masalah kok jam itu ada pakai ETA movement. Karena kalau dipikir-pikir guys nih, pertama-tama ya, ini dia nggak ada, lihat, dia nggak ada nggak ada open case pack. Jadi kalaupun misalnya mereka taruh movement kayak in-house gitu, tetap nggak bisa dilihat. Jadi apa bedanya? Nggak ada beda. Yang kedua, dengan dia pakai ETA sebenarnya ada bagusnya juga. Karena kenapa? ETA itu bagus, tough, kuat movementnya. Udah gitu juga kalau sampai ada apa-apa gitu guys ya, ini jamnya bakal bisa gampang diservis. Kalian bisa ke toko jam, banyak orang yang bisa service ETA gitu, dan begitu nggak mahal guys. Untuk service ETA itu kalau sampai ada apa-apa gitu ya, itu nggak mahal gitu. Jadi kalian nggak usah harus ke IWC kalau misalnya sampai ada apa-apa jamnya. Tapi nggak akan ada apa-apa karena jam ini kuat kok sebenarnya gitu loh. Ini dilengkapi dengan water resistance 300 meter. Jadi ini kan jam diver ya, bisa diajak nyelam guys. Jadi ini benar-benar buat professional diver gitu ya. Kalau kalian suka diving gitu ya, mau nyelam ke laut, nah bisa nih pakai ini juga, nggak ada masalah gitu. Ini dilengkapi oleh screw down crown guys. Jadinya kuat lah pokoknya gitu, tahan air. Nah terus udah gitu guys, akurasinya ya. Nah kalau misalnya gue pakai ya, ini aktif pakai ini jam gitu ya. Nah ini yang gue mau bilang, walaupun ini movementnya ETA, tapi sebenarnya IWC nggak main langsung complok aja gitu. Yang mereka masukin adalah high grade ETA gitu. Jadi ETA yang tingkat tinggi punya gitu, yang dimasukin ke ke case-nya gitu. Dan mereka juga kalibrasi dan sedikit
dimodif sama IWC. Makanya akurasi dari segi akurasi pun ini lumayan akurat guys. Gue dapat sekitar 1 second, sekitar 1 sampai 2 second satu hari kalau misalnya gue aktif pakai gitu. Kalau gue nggak aktif, nah itu emang kadang-kadang bisa sampai 6 sampai 7 sampai 8 gitu ya. Tapi kalau gue aktif bisa sampai 1 sampai 2 second. Jadi lumayan akurat lah gitu. Walaupun nggak seakurat kayak Rolex punya movement gitu ya, atau Tudor gitu, atau Omega gitu. Emang nggak akurat itu karena memang ini kan bukan in-house ya, masih ETA gitu ya. Tapi sebenarnya lumayan akurat guys gitu. Apalagi kalau gue aktif sekitar 1 sampai 2 second. Jadi sebenarnya mirip-mirip gitu. Cuma memang gue harus aktif. Nah kalau Tudor, Rolex gitu ya, walaupun gue nggak aktif, wah dia akan terus 1 second 2 second, gila dah itu gitu. Mereka tuh kalibrasi karena mereka tuh bukan COSC lagi, standarnya super COSC. Kalau ini mungkin standarnya baru COSC aja guys gitu. Tapi sekali lagi nggak ada masalah guys. Ini tetap lumayan akurat, dan sekali lagi bagusnya pakai ETA adalah gampang di servis dan murah kalau sampai harus di servis gitu guys. Nah terus langsung kita ngomongin masa yang gua mau highlight lagi ya guys ya. Ini dia ada mekanisme buat copot ini strapnya. Jadi ini strapnya guys, kalau mau dicopot ya sebenarnya gampang. Gua nggak akan demonstrasiin di sini karena gua jujur nggak terlalu banyak mainin ya. Gua takut ya, gua sendiri suka parno. Gua takut kalau gua copot-copotin gitu guys ya, itu nanti takutnya kendor gitu. Padahal sih nggak mungkin lah. Cuman gua juga nggak lancar gitu ngelakuinnya. Jadi gua nggak mau gua copotin nanti gua nggak bisa balikin lagi gitu ya. Jadi pokoknya gua cuma mau kasih tau aja, ini sebenarnya gampang guys, bisa dicopot nih. Jadi kalau mau gue copot ini tinggal dicepak gitu. Ini ada mekanismenya di bagian sini guys. Nih di bagian sini nih ada mekanisme nih, bisa ditarik gitu langsung dia copot gitu loh. Nah itu dan begitu kalau dicopot gitu ya. Nah itu gampang buat bersihin gitu. Nah jadi itu adalah teknologinya. Ini makanya gue bilang keren banget, unik banget ini jam gitu guys. Nah udah gitu guys. Satu hal yang gue juga mau kasih tahu ya. Ini nggak bagusnya ini jam. Seperti gue bilang, walaupun dia gampang dicopot gitu ya, ini ada quick strap mechanism change gitu ya guys ya. Ini teknologi yang sekarang dipakai oleh Vacheron Constantin Overseas yang tipe sports watch dari Vacheron Constantin. Nah ini guys, masalahnya cuman gini, ini nih kalau ini gara-gara ada mekanisme seperti ini, jadi ini tuh nggak bisa sembarangan. Misalnya kalian mau copot ini rubber strap terus udah gitu diganti sama strap dari third party gitu, dari strap dari company lain, nggak bisa guys, nggak bisa masuk gitu, karena ini dia tuh ini tuh bukan pakai spring bar, dia jadi spring barnya udah nancep ke sini, ke lak gitu. Jadi ini nggak bisa diganti-ganti nih, ini strap begitu, harus pakai IWC punya rubber strap. Nah ini jeleknya nih menurut gua nih, bukan jelek ya guys, maksudnya gue nggak suka gitu, karena gue orangnya suka ganti-ganti strap gitu. Jadi kalau kalian memang suka ganti strap, nah ini satu hal yang mesti gue highlight gitu. Jadi ya sayang sih gitu. Jadi ada bagusnya gampang dicopot, tapi ketidakunggulannya adalah ya harus pakai IWC punya strap gitu, karena ini strapnya harus khusus gitu guys. Cuman enaknya kalau misalnya kalian punya ini kan juga dijual dengan metal bracelet ya, IWC. Nah makanya metal braceletnya pun harus khusus dari IWC. Kalau nggak gampang guys, nggak bisa main coplok gitu. Harus dari IWC punya baru bisa pakai nih coplok gitu. Ini memang khusus nih. Nah cuma kalau kalian punya ya metal braceletnya, kalian juga punya ininya nih, rubber strapnya gitu, enak, bisa dicopot ganti gitu, dan gampang gitu loh, nggak usah pakai alat ganti-ganti gitu guys gitu. Cuman itu aja yang gue mau kasih tahu ya. Pokoknya ini nggak gampang buat bukan nggak gampang, bahkan nggak bisa main ganti aja sama third party strap gitu. Nah terus udah gitu guys, gue juga mau kasih tahu ya. Gue mau kasih tahu ini jam guys, yang menurut gue harus gue highlight adalah ini finishingnya bagus banget. Yang gue maksud gimana? Gue udah pernah handle banyak jam ya, dan gue berani bilang ya guys, ini finishingnya secara finishingnya itu menurut gue ya setara banget sama Rolex gitu ya. Dan ini yang menurut gue sesuatu yang sangat lucu di dunia jam gitu loh. Ini jam dirilis sekitar tahun 2014, dan secara harga retail ya, waktu tahun segitu itu sebenarnya mirip-mirip sama Rolex Submariner. Tapi sekarang tahun 2021 Rolex Submariner harganya udah nggak karu-karuan gitu, sedangkan ini harganya ya nggak naik-naik gitu loh. Jadinya dulu harganya mirip, tapi sebenarnya sekarang gitu harga Rolex Submariner udah makin mahal gitu. Tapi sebenarnya secara kualitas sebenarnya menurut gue sangat-sangat mirip gitu loh. Bahkan gue berani bilang ini mungkin lebih bagus gitu, karena kenapa?
Ini finishingnya guys, nggak main-main, bagus sekali. Pertama-tama ya, gue mau kasih tahu dulu ya, ini beratnya aja ya, seperti gue udah bilang, itu berat loh, bagus. Terus gitu, ini mesti dipegang, mesti mainin, makanya ini harus dimainin. Kedua ya guys, nih sesuatu kecil-kecil lah gitu ya. Ini kayak misalnya nih guys, ini di bagian laknya, ini kalian bisa lihatnya ada bevel gitu ya. Nih kalau Rolex langsung dihantam, nggak ada beveling lagi, udah nggak ada bevel-bevel kalau Rolex tuh. Kalau ini masih ada beveling begitu. Nah bagus gitu loh. Jadi halus, lebih halus gitu. Terus ini kayak misalnya bezelnya gitu ya. Ini bagian sininya dia brush, apa kayak nggak terlalu mengkilat, tapi di bawah-bawahnya dia mengkilat gitu. Jadi cakep gitu loh. Jadi ada kayak kontras gitu. Terus udah gitu guys, nih yang paling gue pengen highlight lagi nih. Kalau kalian lihat ini di bagian ininya nih, screw down crownnya kalian bisa lihat tuh. Nah ini lihat ada di apa nih namanya, diukir logo IWC guys. Kalian bisa lihat itu diukir logo IWC nih. Gue mau kasih lihat, coba gue nggak tahu kalian bisa lihat tapi diukir nih guys tuh, diukir sama logo IWC. Lihat bagus banget kan. Ini ukirannya kecil banget tapi cakep banget. Dan udah gitu yang paling bagus adalah ini kalau gua putar ini scroll down kan sampai udah maksimum, ini logonya akan selalu logo IWC akan selalu nunjuk ke atas gitu. Jadi IWC akan nunjuk ke atas gitu loh. Nah sedangkan kalau kayak jam Rolex gitu guys ya, gue udah pernah punya jam Rolex dan banyak banget jam Rolex ya, gue udah pernah lihat ya, bukan hanya gue punya dulu tapi banyak orang punya jam Rolex gitu ya. Itu kan Rolex kan logonya adalah crown gitu kan, kayak mahkota gitu kan. Kalau apa dia kan juga ada screw down crown. Kalau udah diketatin gitu ya, itu mahkotanya aja tuh nggak nunjuk ke atas gitu guys kalau udah maksimum gitu. Sedangkan ini nih guys, kalau misal udah paling maksimum tuh dia selalu nunjuk ke atas gitu. Jadi ngerti gak maksud gua itu? Jadi apa ya, hal-hal kecil begini aja gitu ya. Ini jam tuh didesain dengan baik seperti itu gitu loh. Jadinya menurut gue ya sangat bagus gitu loh. Desainnya nggak ngasal gitu. Jadi ya sangat bagus guys. Ini jam bagus banget gitu loh. Ya cuma gitu aja sih guys. Jadi menurut gue ini gue bakal tutup ya reviewnya kali ini. Oh ya satu lagi, mungkin gue akan tunjukin loomnya. Loomnya juga bagus banget guys. Nih gue bentar ya, gue kasih lihat loomnya. Nah, lihat guys, loomnya juga cakep sekali. Nah ini bentar ya, gue charge. Lihat guys loomnya, wah cakep sekali guys. Jadi kalian bisa lihat ya, warnanya sini biru, penanda waktunya biru semua, tapi counternya nih, yang bezelnya ini, yang 15 menit counternya ini warnanya hijau. Jadinya ini biru, ininya hijau, terus udah gitu yang penunjuk waktu menitnya itu juga hijau. Jadi waduh, loomnya aja keren banget gitu. Jadi ada yang biru, ada yang hijau gitu, keren banget guys, bener-bener nggak main-main. Jadi loomnya sangat cakep guys, sangat bagus gitu ya. Nah ini akan gua nyalain lagi deh ya lampunya. Nah jadi guys menurut gua ini jam keren banget gitu lah. Finishingnya bagus banget gitu. Dan kalau kalian lihat ya, oh ini sesuatu yang mungkin gua nggak tahu kalian bisa lihat ya. Itu kalau kalian lihat penanda waktunya aja ya, di bagian di tiap bagian penanda waktu itu akan ada lagi kayak mini hour marker gitu. Jadi ada kayak apa ya, kayak semacam besi gitu ditancepin lagi di setiap hour, di setiap penanda waktunya gitu guys. Aduh benar-benar ini finishingnya benar-benar bagus banget lah menurut gua gitu ya. Jadi gue sekarang setelah main jam IWC, gue baru tahu sih IWC itu memang apa ya, walaupun mereka sering dikritik ya, termasuk buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu ngerti kayak gue dulu waktu pertama kayak main jam. Gue pikir wah kok jam mahal tapi pakai ETA gitu ya. Walaupun mulai akhir-akhir ini IWC sudah mulai masukin in-house movement sih, tapi mereka tuh bagusnya tuh di finishingnya guys gitu, case-nya, cara mereka ini gitu ya, dan coatingnya ini, dialnya gitu ya, waduh cakep banget gitu ya. Jadi sekian gitu aja guys review kali ini ya, semoga kalian suka. Buat kalian yang mungkin suka sama jam ini dan kalian considering buat beli IWC Aqua Timer, menurut gue ini jam recommended guys. Oke gitu aja review kali ini, makasih ya udah nonton, bye bye.